Medisnya itu saya enggak ada yang saya pandang seperti itu. Yang saya pandang kerisnya utuh, kandel, masih tangguh sepuh dan langka itu ya yang saya pandang istimewa. Kalau masalah apa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet Keris Mundarang. Seperti biasanya sobat, untuk kesempatan siang hari ini, sebelum videonya Bang Komet pada siang ini kita lanjutkan, marilah kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga saja pada kesempatan siang hari ini kita semua selalu diberikan kenikmatan kesehatan, kenikmatan adem ayem, khususnya itu kenikmatan Islam dan iman. Alhamdulillah, untuk kesempatan siang hari ini Bang Komet bisa membuat video lagi yang mereview dua bilah keris sobat. Dua bilah keris yang keduanya ini mempunyai ukuran dalam kategori hampir dikatakan ini keris-keris patrem. Namun melihat dari sor-sorannya, model bilahnya, ini kalau Bang Komet mengatakan ini bukan keris patrem, tapi keris yang memang dibuat era-era sepuh, di era-era Mojopahitan. Oke, untuk mempercepat durasi videonya Bang Komet pada siang hari ini, mari kita coba review bersama-sama. Namun sebelumnya, seperti biasanya, biar kita tetap santai, kita juga selalu hisap rokok sobat. Hisap rokok, jadi para perokok ya. Untuk keris yang pertama, ini adalah keris yang dulu saya dapatkan masih dari lokasian yang langsung saya dapatkan dari warga masyarakat, bukan info dari hunter, tapi saya memang berputar di area-area desa yang masih dalam lingkup desa Bang Komet. Ini saya dapatkan dari salah satu teman Bang Komet. Nah, dari keris ini sendiri dulu tidak dimaharkan sobat. Dulu tidak dimaharkan, namun ini dihibahkan kepada Bang Komet. Namun memang prinsip Bang Komet, jenis pusaka atau sanaji yang kita hibahkan tetap kita terima, namun tetap memakai bahasa kasarnya itu srikawin atau barter lah dengan srikawin. Itu sudah menjadi prinsip saya, walaupun tidak seberapa nominalnya ataupun tidak seberapa harga dari barang tersebut. Keris ini memakai warangkanya yaitu warangka jenis model Gayaman Ngayogyakarta sobat. Memakai Gayaman Ngayogyakarta, seperti yang panjenengan ketahui semua kan sudah paham. Ini keris model Gayaman Surakartonan warangkanya ataupun model gaya Ngayogyakartonan itu kan panjenengan sudah paham. Dan ini memakai bahan peloannya, ini peloannya berbahankan kayu timah tua. Ini sudah saya gosok dan saya semprot melamin sobat. Saya semprot melamin karena dulu di awal-awal Bang Komet itu mau mengkoleksi keris, cenderungnya itu nyemprot biar meleng-meleng kelihatan indah. Tapi seiring waktu kesini kok saya lebih ke naturalisasinya, keaslian natural dari kayu tersebut ataupun corak-corak dari tersebut biar kelihatan apa adanya. Nah, untuk keris ini tadi warangkanya Gayaman Ngayogyakarta dengan bahannya kayu timoho. Ini gandarnya gandar sambungan sobat, sambungan, dan ini sudah saya lem. Ini sudah saya lem karena paku paceknya ini sudah mulai kropos dan memakai pendoknya itu pendok blewah. Blewahnya agak lebar. Nah, ciri-ciri dengan pendok yang mempunyai pendok lebar menurut literasi ataupun sumber dari teman perkerisan yang memang sudah lama dan sudah banyak membaca literasi, keris warangka yang memakai pendok lebar itu dulu biasanya dipakai oleh orang-orang yang mempunyai jabatan atau mempunyai seorang pemimpin, tidak dimiliki oleh warga biasa. Yang membuat keris ini istimewa sobat, ini memakai selutnya itu selut yang berbahankan gading sobat. Ini gading, saya jamin 100% ini gading.
Seperti yang kemarin saya juga dapatkan itu keris jalak ngore itu pun memakai selut gading. Nah, ini juga memakai selut gading. Selut gading ciri-cirinya itu ada seperti serat-seratnya, ada serat dan agak agak apa ya, retak. Cuma retaknya bukan retak patah tapi retak. Ada kayak apa ya, serabut-serabutnya itu loh, serabut-serabut seratnya. Nah, ini seperti itu. Kalau ini dikatakan apa itu dari bahan fiber, ini tidak, kalau fiber tidak ada seratnya. Kalau penelitian Bang Komet itu tidak ada seratnya. Dan ini ada seratnya, sobat. Seratnya lembut, seperti alur dari serat. Ya, alur serat lah, gitulah intinya. Ini gading. Ini untuk dedernya juga deder Orian originalnya dari keris ini. Sebenarnya keris ini warangkanya ini original, cuma ini nggak bisa masuk karena ini waktu saya menyambung bagian sini ini tidak pas, sehingga untuk posisi deglek atau degleknya itu tidak pas, sehingga ya agak menonjol begini. Tapi tidak masalah lah, yang penting keseluruhan keris ini adalah original bawaan dari keris ini. Original dari bawaan keris ini, sobat. Mari kita coba melihat dari isinya, sobat. Ini kayak tadi saya katakan ini keris model patrem, tapi ini bukan patrem. Mari kita coba lihat-lihat isinya. Nah, inilah sobat penampakan dari keris yang saya katakan ini keris patrem, tapi bukan patrem. Mengapa kok begitu, Bang Komet? Kan ada literasi yang kita baca, keris patrem mempunyai ukuran rata-rata itu di bawah 28 cm. 28 cm dengan ukuran bagian sor-soran atau perawakan dari keris itu pun kecil. Namun keris ini mempunyai ukuran panjangnya itu tidak lebih dari 28. Ini 28 pas. Dan melihat dari modelnya, ini tidak terputus ini, sobat. Ini tidak terputus, cuma ini memang bagian ujungnya sudah mulai keropos. Sudah mulai keropos. Jadi keris ini saya estimasikan kategorinya bukan keris patrem, tapi memang dibuat agak pendek. Keris ini berbahankan besi, pamor, dan bajanya. Ini cenderung dibuat oleh estimasi di era-era Tuban, sobat. Besinya kering dan agak mudah berkarat. Ini kering dan agak mudah berkarat. Dan bagian sor-soran ini cukup lebar. Bagian gonjonya ini cukup tebal, cukup tinggi. Cukup tinggi. Ini saya estimasikan keris ini tangguhnya tangguh Tuban era Mojopahitan. Tahun ya abad 11 ya, 1100 sampai 1200-an, sekitar abad itu. Ini abadnya. Ini keris estimasi tangguh Tuban Mojopahit ini sepuh original, saya jamin. Untuk pamornya sendiri ini termasuk dalam kategori pamor adek. Pamor adek yang adek merambut. Adek merambut, cuma ini warangan sudah cukup sangat lama dan ini belum saya warangi lagi. Ini untuk pamornya sendiri kalau melihat dari ciri-cirinya ini termasuk dalam kategorinya itu kategori pamor adek merambut, atau biasa disebut di kalangan warga masyarakat itu keris ini mempunyai pamornya itu pamor singkir, sobat. Pamor singkir, dan itu sering disebut-sebut dalam warga masyarakat bahwa kalau memiliki sebuah toson haji khususnya keris itu mengatakan ini pamornya keris singkir seperti itu. Nah, ini yang saya katakan ini termasuk keris yang mempunyai pamor singkir. Nah, keris estimasi tangguh Tuban Mojopahit ini memang kalau yang paham terkait dengan apa ya, katakanlah energi ataupun sisi-sisi esoteri, sisi kliniknya, keris ini saya katakan sangat wingit. Ini ada cerita sedikit, sobat. Ada cerita sedikit di awal-awal saya mendapatkan keris ini.
saya itu sering bermimpi kedatangan seseorang lah. Saya bertemu dengan seseorang yang memang sosok dari orang tersebut saya sendiri tidak mengenalnya, dan keris ini saat awal itu juga gimana ya, pesan dari sang pemiliknya sendiri, tolong ini dirawat yang sebaik-baiknya karena keris ini bisa membuat atau membantu kamu, gitu pesannya. Nah, dari situ saya sendiri kan tidak terlalu begitu berpikir, tidak terlalu menjadi pedoman untuk keris itu, yang unsur keniknya tidak terlalu menjadi pedoman sebenarnya sobat. Namun ceritanya begitu, saya ada mimpi yang bertemu sosok orang yang tidak saya kenal, dan orang tersebut memakai busana-busana era-era zaman dahulu, bukan era-era sekarang sobat. Itu masalah keniknya. Ini ngomong-ngomong sedikit masalah kenik. Dan masalah kenik itu sendiri kan tidak bisa dipercaya atau tidak bisa dibuktikan secara logis lah, katakanlah. Itu sobat. Namun ini sebagai gambaran saja ya. Maaf, ini Bang Komet memang kurang agak sehat, agak flu sedikit, ada flu. Ini keris Tuban era Mojopahit, dan ini sudah bersama Bang Komet kurang lebih sekitar 5 tahunan. Sudah cukup lama memakai deder gading. Apa deder gading? Selut gading sobat, maaf. Ini lumayan wingit. Ya, kadang para teman-teman itu ada yang bertanya, ini wingit enggak Bang Komet? Ini wingit enggak Bang Komet sobat? Ya, gimana ya? Masalah wingit dan tidak wingit itu sebenarnya yang merasakan itu rasa kita. Unsur lain yang memang terkandung dalam diri kita yang bisa merasa seperti insting, seperti rasa yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Hanya orang-orang yang memang sudah belajar di area itu, di area goib kegoibannya sobat. Tapi yang saya yang saya utamakan itu memang sisi eksteriornya, sisi barangnya saja sobat, seperti ini. Ini cukup lumayan indah, dan walaupun tidak terlalu bagus, ini Bang sendiri sudah cukup marem lah punya keris ini. Ini misal ada yang bertanya, itu mau dimarikan tidak Bang Komet? Khususnya keris ini, mohon maaf, ini saya tidak ada maksud untuk memarikan, ini cuma kita mereviewnya saja untuk media pembelajaran bagi kita, sharing lah. Ini keris sepuh original dengan estimasi tangguhnya itu tangguh Tuban Mojopahit menurut Bang Komet. Kalau menurut panjenengan mungkin berbeda sobat, karena estimasi kan hanya perkiraan, dan yang menangguh tiap orang itu beda. Tinggal dasar yang memang apa ya, jam terbang memegang keris, menanting keris, melihat keris itu bila dari situ juga orang yang menangguh keris. Oke sobat, ini keris yang pertama. Untuk kita lanjutkan untuk yang keris yang kedua. Untuk keris yang kedua ini seperti patrem, cuma ukurannya itu berbeda. Ini untuk keris yang kedua sobat, ini ukurannya seperti patrem. Mari kita coba lihat isinya. Oh ya, sebelumnya kita coba review untuk bagian warangkanya. Ini warangkanya berbahankan kayu timoho juga, timoho sepuh ini. Tapi untuk dedernya ini deder baru, karena ini saya dapatkan tidak memakai deder sobat. Kita coba berikan deder, walaupun deder baru nggak masalah lah, yang penting agak komplit. Untuk bagian ini gandarnya juga sambungan. Ini memakai apa ini namanya, pelapis apa ini, terbuat dari kulit penyu kalau tidak salah waktu dulu. Ini pendoknya ini pendok lawasan dan bawaan originalnya. Mari kita coba lihat isinya. Ini suaranya sering. Ini mengatakan bahwa keris ini keris yang mempunyai tempat lipat yang cukup padat. Nah, mari kita review sedikit sobat untuk keris ini. Keris ini mempunyai ciri-cirinya itu bilahnya lurus, bagian sorsorannya ini juga brojol, pajetannya brojol. Bagian gonjonya tidak ada apapun, tidak ada ricikan apapun, juga polos.
Nah, ini termasuk dalam kategori kategori dapur brojol. Sedangkan untuk pamornya sendiri ini karena bilahnya sudah tidak cukup, lumayan utuh, bilahnya tidak utuh lagi sobat, ini sudah termakan korosi yang cukup hebat. Ini kategori ya kalau wong kerisan yang ngarani ini keris rencekan sobat, keris rencekan karena sudah tidak begitu bagus lah untuk aksesorinya, bilahnya tidak terlalu bagus. Namun yang pasti untuk Bang Komeng sendiri keris ini original dari lokasian, tidak mengalami sentuhan apapun ditambal ataupun dilaras ulang, itu enggak, ini original, peksinya utuh, ini peksinya utuh. Ini kategori brojol. Sebenarnya keris ini bukan kategori patrem sobat, cuma ukurannya seperti patrem karena bilahnya cukup besar, cukup gede lah, enggak seperti patrem. Ini sudah tipis sekali, keris rencekan enggak apa-apa, kita koleksi enggak apa-apa karena ya sifatnya kita mengkoleksi keris warisan leluhur yang lama-lama kan ya, memang gimana ya, termakan usia itu wajar lah, bilahnya kecil, tipis dan sebagainya kan wajar, yang penting original. Itu sobat, penting original. Masalah wingit dan tidak wingit itu rasakan sendiri, kalau belum paham cobalah untuk mencari atau belajarlah terkait dengan itu. Kalau menurut Bang Komet, wingit dan tidak wingit itu kita apa ya, kita bisa merasakan sendiri, kita bisa merasakan getaran yang mungkin panjenengan itu merasa suka dengan keris, sebuah keris. Sukanya bukan karena memang bilahnya yang indah ataupun yang mana, namun suka tapi membawa seakan-akan itu gini, nek jelas lagi yongel sih sebenarnya, masalah apa, perauranan, perenergian itu agak sulit karena tidak bisa berwujud langsung dan tidak bisa disampaikan ngawur. Nek ngawur ya ndobos orane jerene, itu ndobos omong kosong, buset gitu. Cuma yang pasti keris-keris brojol mempunyai filosofi, yaitu pengharapan dari seorang pemilik keris terkait dengan cita-cita yang semoga saja diberi kemudahan, terkabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Pengharapan bahwa tujuan dari atau cita-cita atau pengharapan seorang pemilik itu bisa terkabulkan, bisa kabul, bisa terlaksana. Nah, itu semua yang ngabulkan sinten, yang ngabulkan nggih Gusti Allah sobat. Itu aja. Kalau mau koleksi, koleksi saja, kerisnya dirawat dengan baik. Jangan terlalu memandang masalah perkleniannya sobat. Kita berpositif thinking saja dengan tosanaji. Gak ono keris yang beraura panas, beraura dingin dan sebagainya, enggak ada kalau Bang Komeng sendiri. Karena saya juga keris itu ya punya yang keris tarian alam, yang memang temuan dari alam. Kita mencoba pendeteksian, ada yang temuan dari daratan karena kita memang nemu barang, dan ada memang keris yang saya dapatkan dari warga. Dan dari keseluruhannya itu, Bang Komet, bahasa kasar itu tidak ada yang saya pandang istimewa secara kleniknya, tidak ada yang saya pandang secara kekuatan medisnya, itu saya tidak ada yang saya pandang seperti itu. Yang saya pandang keris utuh, kandel, masih tangguh sepuh dan langka, itu ya yang saya pandang istimewa. Kalau masalah apa itu kliniknya, saya tidak memandang itu. Maaf ya sobat, itu bukan enggak, cuma kita coba untuk bisa menata hati untuk Bang Komet khususnya. Oke sobat, demikian review dari kerisnya Bang Komet, dua keris yang cukup lumayan ajur-ajur tayangan dan apa, korosinya sudah cukup lumayan hancur. Ini dua keris koleksi walaupun elek tapi ori, walaupun gak utuh tapi asli sepuh sobat. Itu yang menjadi dasarnya. Oke sobat, terima kasih telah menonton dari video Bang Komet, semoga ini bermanfaat. Carilah keris untuk koleksi yang original sepuh. Untuk tujuannya apa? Melestarikan hasil karya warisan leluhur kita. Oke sobat, terima kasih, ngapunten segala kelapatan, mohon maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.